Bab 1587, Kebaikan berakhir. Ketika bayangan darah keluar dari sumur, sebuah lubang raksasa muncul di segelnya. Saat lubang itu muncul, dunia tanpa batas mulai bergetar. Retakan dalam jumlah besar menyebar dengan lubang sebagai pusatnya. Dari jauh, pemandangan itu mengejutkan. Saat retakan muncul di langit, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan air. Seluruh dunia bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Orang gila datang dari langit. Master Scarlet Soul tidak melihat ke bawah sama sekali. Setelah membuat lubang di langit, dia tertawa sambil pergi. Anak kecil, kamu memiliki aura kuno dalam dirimu. Orang tua ini seharusnya membunuhmu, tetapi karena kamu telah melepaskanku, masalah ini menjadi lebih baik. Haha, orang tua ini akhirnya bebas. Suara Master Scarlet Soul bergema dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. Bahkan penguasa memiliki ekspresi serius saat dia melihat Master Scarlet Soul perlahan menghilang. Master Scarlet Soul tidak bisa dikendalikan, seperti yang diharapkan Wang Lin, tapi dia masih merasa menyesal. Namun, kemunculannya berhasil menyelesaikan bahaya penguasa yang menjangkau darah emas di atas Wang Lin. Dia juga telah membuka segelnya, sehingga Wang Lin bisa bergerak bebas sekali lagi. Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan meraih setetes darah di atasnya. Tetesan darah ini sangat murni dan merupakan garis keturunan surgawinya, sehingga tidak dapat ditempatkan di ruang penyimpanannya. Dia memegangnya di tangannya saat dia menuju lubang di langit. Jika aku meninggalkan tempat ini, aku bisa selamat dari bencana hidup dan mati ini. Sekarang setelah sebuah lubang terbuka, auranya akan bocor keluar dan semua kultivator langkah ketiga di alam batin akan menyadarinya. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan saat dia menyerang lubang di langit. Hukum asal-usul penguasa dan memancing bulan di sumur digunakan untuk mengekstraksi garis keturunan surgawi Wang Lin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan setetes darah surgawi yang kental itu. Meskipun Wang Lin tidak rela mengeluarkannya, penguasa memiliki metodenya sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, karena Master Scarlet Soul telah bergegas keluar, dia terpaksa mundur beberapa ratus kaki. Meskipun dia tampak tidak terluka, tubuh aslinya telah mengeluarkan seteguk darah kedua. Seteguk darah pertama keluar saat dia mengambil anak panah. Setelah dipaksa kembali, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan darahnya. Hasilnya, ini bukanlah hal buruk bagi Wang Lin. Benda kuno dan benda langitnya belum menyatu dan kekuatan penolakannya seperti pisau yang tergantung di atas kepalanya. Dia berada dalam bahaya besar karena tubuhnya terus-menerus roboh. Namun, sekarang kekuatan kuno dan surgawi miliknya telah dipisahkan oleh penguasa, yang menyelesaikan masalah kekuatan penolakan, dan pedang yang tergantung di atasnya telah menghilang. Hal-hal dalam hidup sering kali seperti ini. Ada kerugian tetapi juga keuntungan. Wang Lin kehilangan benda angkasa dan garis keturunan langitnya, tetapi pada saat yang sama, tubuhnya telah berubah kembali menjadi dewa kuno. Kekuatan pemulihan yang luar biasa segera muncul. 5 organ yang hilang mulai muncul dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Jiwa asalnya muncul di dalam tubuhnya. Meski melemah, rasa sakit yang hebat sudah tidak ada lagi. Dia juga merasa lebih rileks. Pada saat yang sama, darah emas yang terkondensasi dari benda langitnya tidak diambil oleh penguasa dan berada di tangan Wang Lin. Jika dia selamat, dia tidak akan mencoba mengintegrasikannya dengan paksa.
Melakukan hal itu sungguh mustahil. Hasilnya hanya kematian karena itu seperti racun yang kuat. Wang Lin akan memilih untuk memurnikannya menjadi harta karun, harta benda angkasa. Kemudian dia akan mengintegrasikan harta ini ke dalam tubuhnya untuk menghindari masalah kekuatan penolakan dan tetap menggunakan kekuatannya. Ketika Wang Lin diberi kekayaan ini oleh orang gila, dia tidak punya kekuatan untuk memilih dan terpaksa menyerapnya. Jika dia harus memilih, dia tidak akan mencoba menggabungkan kekuatan kuno dan surgawi dengan budidayanya saat ini. Bahkan di dunia orang gila pun, belum ada seorang pun yang pernah mencobanya. Hasil dari mencobanya dengan paksa hanyalah kematian. Namun, bencana hidup dan mati yang ditimpakan penguasa pada Wang Lin telah menyelesaikan masalah ini. Bencana tetaplah bencana, tetapi bisa juga merupakan keberuntungan besar. Pikiran ini terlintas di benak Wang Lin saat dia bergegas menuju lubang. Saat lubang itu muncul, semua aura di dalamnya meledak keluar. Dunia yang awalnya tersembunyi tidak dapat lagi disembunyikan setelah lubang itu dibuat. Hal itu langsung dirasakan oleh berbagai penggarap langkah ketiga di alam batin. Di lautan awan, Master Hong San sedang menyempurnakan kultivator langkah ketiga yang telah mereka tangkap di alam 7 warna di sungai yang dipanggil. Dia baru saja menyadari sesuatu yang aneh dalam jiwanya ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Ekspresinya berubah drastis. Tidak baik. Guru Hong San tidak ragu-ragu meletakkan boneka itu di hadapannya dan melangkah maju. Riak bergema saat dia menggunakan kecepatan penuhnya dan menghilang. Saat dia menghilang, Guru Master Zhong Xuan juga terbangun. Pupil matanya menyusut dan dia dengan cepat menyatu dengan dunia. Di alam kekosongan cemerlang, di alam surgawi hujan, King Lin sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, menyembuhkan. Dia berada di ruangan rahasia yang dikelilingi kabut yang memancarkan cahaya redup. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan terkejut. Berdaulat, wajahnya tenggelam dan tangan kanannya membuka celah di depannya. Dia menghilang dalam sekejap. Juga di dalam Brilliant Void, di Korsek, Master South Cloud sedang berkonsentrasi menyempurnakan serangkaian bendera formasi. Bendera-bendera ini akan digunakan untuk perang besar berikutnya, tetapi saat dia sedang menyempurnakan, dia tiba-tiba melihat ke atas. Ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari aura penyegelan, lalu dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Para penggarap langkah ketiga Sungai Panggil juga memperhatikan aura ini, dan mereka semua bergerak dengan cemas. Di Alhaven, seseorang yang mengenakan pakaian hijau diam-diam berjalan melewati bintang-bintang. Dia melihat ke depan dengan ekspresi redup seolah sedang mencari sesuatu, tapi dia tidak menemukan tanda-tandanya. Orang ini adalah King Sui. Dia menghela nafas dan hendak melihat ke depan ketika dia tiba-tiba melihat ke belakang. Ekspresinya berubah dan dia menatap ke arah Brilliant Void. Wang Lin, setelah merasakan aura yang menjulang di alam batin, King Sui tidak lagi memikirkan masalahnya sendiri. Rasa dingin dan niat membunuh memenuhi matanya saat dia menyerbu menuju Brilliant Void. Di Sungai Panggil, pemuda yang melarikan diri selama pembalasan ilahi Wang Lin masih tidak dapat menemukan tempat itu. Dia baru saja memutuskan untuk berkeliaran di sekitar area yang dia curigai. Sambil berpikir, matanya tiba-tiba berbinar dan dia melihat ke arah Brilliant Void. Matanya menyipit dan riak bergema saat dia menghilang. Di alam surgawi guntur, terdengar suara gemuruh yang menggelegar.
Hantu tua Zan yang misterius melangkah keluar dan menyerbu menuju Brilliant Void. Berbagai kultivator kuat menyadarinya ketika Master Scarlet Soul membuka segelnya. Mereka semua bergegas dari segala arah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin hendak masuk ke dalam lubang. Melihat Wang Lin hendak pergi, mata penguasa menunjukkan cahaya misterius. Dia tidak akan membiarkan rencana ini gagal, terlepas dari kenyataan bahwa saat segel itu runtuh, semua orang di alam batin akan merasakannya. Meskipun hantu tua Zan atau orang misterius yang telah melukainya dengan raungan sebelumnya bisa langsung muncul, dia tetap tidak akan membiarkan Wang Lin melarikan diri. Mimpi Ru, jangan lupa perjanjian kita. Aku akan membantumu mendapatkan jenazah istrimu kembali. Suara penguasa terdengar tenang. Di saat yang sama, tangan kanannya yang kering menunjuk ke langit. Setelah dia berbicara, desahan datang dari langit. Saat Wang Lin melangkah ke dalam lubang di langit, cahaya biru berkumpul, membentuk layar cahaya yang menghalangi Wang Lin. Tidak hanya itu, cahaya biru menyala dan membuat Wang Lin kembali ke dalam. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan menyerang, tetapi pada saat ini, dia telah menyerang. Ketika dia menyerang dan menghalangi Wang Lin untuk pergi, hubungan di antara mereka telah terputus. Ada tatapan rumit di mata Wang Lin. Saat dia terjatuh ke belakang, tangan kanan penguasa menunjuk ke langit dan lampu merah muncul. Tak lama kemudian, cahaya oranye muncul, dan dalam sekejap mata, 7 warna memenuhi langit. Cahaya 7 warna tak berujung ini saling bertautan, dan tak lama kemudian, tombak raksasa 7 warna muncul di atas penguasa. Tangan kanannya yang kering meraih tombak 7 warna itu. Saat dia dengan dingin menatap Wang Lin, dia melemparkan tombak ke arahnya. Tombak 7 warna melolong di udara, membawa aura destruktif dan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh Wang Lin. Ini adalah tombak maut. Bab 1588. Hidup dan mati. Tombak 7 warna. Orang gila itu telah menggunakan mantra ini sebelumnya, dan Wang Lin bahkan mengetahui mantra dan segelnya. Namun, dia belum memahaminya, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Namun, dia tahu tombak 7 warna mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Itu adalah mantra yang sangat kuat yang bukan milik dunia ini, seperti Realm Burning Umbrella. Segalanya sebelum Wang Lin menghilang dan satu-satunya yang tersisa hanyalah cahaya 7 warna. Matanya dipenuhi keputusasaan dan aura kematian mengelilingi tubuhnya. Wang Lin mengerti bahwa dia tidak bisa mengelak, melarikan diri, atau melawan. Tombak 7 warna ini adalah bencana hidup dan mati yang sebenarnya. Di matanya, awan yang bergulung-gulung itu tampak muncul sekali lagi. Ia melihat burung putih tak berdaya yang berusaha melarikan diri dari awan gelap saat hujan turun. Burung itu jelas muncul di depan mata Wang Lin. Dipenuhi dengan keputusasaan, keengganan, dan perjuangan, namun pada akhirnya tetap ditelan awan gelap. Burung itu adalah tanda malapetaka hidup dan mati. Langit diselimuti cahaya 7 warna. Tombak yang dibentuk oleh cahaya 7 warna semakin dekat. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Dia mengerti kemungkinan besar dia tidak akan selamat dari bencana ini. Ayah, Ibu, Taizu sangat lelah. Aku akan datang dan menemanimu, oke. Keputusasaan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan oleh kelegaan. Dia sangat lelah. Dia ingin istirahat, dia ingin memejamkan mata, dia ingin menjalani kehidupan fana.
Dia tidak ingin menghadapi perjuangan hidup dan mati itu, dia tidak ingin mempertimbangkan semua perjuangan melawan takdir, dia tidak ingin menyeret orang tuanya ke dalamnya, harus menyuruh orang tuanya pergi dan menyapu kuburan mereka. Dia sendiri lebih suka tidak mengetahui apapun. Saya tidak tahu bahwa ada para penggarap di planet Suzaku, bahwa ada negara-negara budidaya lain, dan bahwa ada aliansi budidaya di luar planet Suzaku. Dia tidak ingin tahu bahwa ruang di luar planet Suzaku memiliki banyak planet lain seperti planet Suzaku. Dia tidak ingin tahu bahwa di luar planet Suzaku ada aliansi budidaya dan aliansi budidaya hanya ada di Brilliant Void. Dia juga tidak ingin tahu bahwa di luar Brilliant Void ada Alheaven, lautan awan, dan sungai panggil. Dia tidak ingin tahu bahwa semua ini hanyalah alam batin. Dia tidak ingin tahu bahwa ada alam luar di luar. Saat Wang Lin terus hidup, dia samar-samar menyadari bahwa ada lebih banyak lagi dari itu. Dan lagi, semuanya sudah berakhir, aku bebas, Wan Er, maafkan aku, pada akhirnya, aku tidak mendapatkan kekuatan untuk membangunkanmu, Ping Er, maafkan aku, ayahmu yang melakukannya, terbaik, Wang Lin merasa pahit saat dia menutup matanya. Ini adalah pemikiran terakhirnya sebelum kematian ketika tombak 7 warna mendekatinya. Saat dia memejamkan mata, pakaian di dadanya roboh dan diikuti dadanya. Daging dan darah terkoyak, dan wajahnya tetap sama. Debu menjadi debu, tanah ke tanah. Ketika tombak 7 warna hanya berjarak beberapa ratus kaki, bayangan hangat muncul di depan matanya. Di halaman, ayahnya menghirup pipanya dan mengeluarkan asap sebelum dia meletakkan pipanya. Ada ukiran kayu kecil berbentuk seekor keledai muda di tangannya. Wajahnya dipenuhi senyuman. Ini adalah hadiahnya untuk ulang tahun ke-7 Taisu. Wang Lin berjongkok di samping ayahnya dengan tangan di dagu dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia menyaksikan keledai kecil itu terbentuk. Di matanya, ayahnya maha kuasa, ayahnya adalah surga, ayahnya bisa melakukan apa saja. Tak jauh dari situ, ibunya sedang memegang panci. Sambil memberi makan ayam, bebek, dan hewan ternak di sekitarnya, ia memandang pasangan ayah dan anak itu dengan tatapan lembut penuh kebahagiaan. Gambar itu berangsur-angsur menghilang menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen-fragmen ini secara bertahap berubah menjadi lembah terpencil yang dikelilingi oleh keteduhan. Ada kabin kayu di dalam lembah. Limuan sedang duduk di depan rumah dengan rambut digulung seperti nyonya. Wajah lembutnya memancarkan kebahagiaan saat dia dengan lembut menatap pria di depannya. Dia telah menunggu sangat lama untuk saat ini. Sekarang dia bisa diam-diam mengawasinya sampai akhir keabadian. Tangannya yang lembut menggerakkan sitar kuno dan lagu-lagu lembut dimainkan. Saat musik bergema, Wang Lin memegang sepotong kayu seperti ayahnya dan menatap Limuan dengan lembut saat dia mengukir untuknya. Keduanya saling memandang. Lembah ini dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, dan tak terlupakan. Gambaran ini perlahan menghilang, dan setelah berubah menjadi pecahan, mereka terbentuk kembali sekali lagi. Dia berada di gunung yang tinggi. Saat angin menderu, Wang Lin berdiri diam di puncak gunung, dipenuhi kesedihan dan kesepian. Dia melihat ke depan dan ada kesedihan yang tersembunyi di matanya. Meski tersembunyi, namun sangat kuat dan bocor di balik bayangannya. Itu mendarat di mata seorang pemuda di belakangnya. Pemuda ini mengenakan pakaian kasar. Saat dia berada di belakang ayahnya, sekuat apapun anginnya,
angin yang menerpa dirinya menjadi lembut. Ayahnya ibarat gunung yang menopang dunianya. Dengan adanya ayahnya di sana, dia tidak takut puncak gunung terlalu tinggi atau angin terlalu kencang. Dengan ayahnya di sana, dia tidak takut pada apapun. Pemuda itu menatap punggung ayahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, Ping Er akan menemanimu selamanya, kita tidak akan pernah terpisah." Gambaran terakhir di benaknya runtuh, dan tubuhnya roboh bersamaan dengan itu. Tombak 7 warna itu melolong dan semakin dekat ke Wang Lin. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari cahaya biru yang menutupi lubang di langit. Suara ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan bahkan cahaya biru pun tidak dapat menghentikannya. Saat suara ini bergema di dunia ini, ekspresi penguasa berubah. Tatapannya yang tidak akan pernah berubah bahkan ketika langit runtuh dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Bahkan ketika Master Scarlet Soul muncul, dia tidak seperti ini, tetapi ketika dia mendengar satu kata ini, pikirannya hampir runtuh dan tanpa sadar dia mundur. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan yang begitu kuat, dia bahkan tidak bisa menyembunyikannya. "Haha, raja ini akhirnya menemukanmu. Sialan, kamu benar-benar membuang raja ini tidak akan mengizinkannya." Dalam cahaya biru, orang gila itu memegang setengah kaki ayam di tangannya dan memasang tatapan puas. Dia berjalan keluar dari cahaya biru. Ketika orang gila itu muncul, cahaya keemasan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Ekspresi penguasa berubah. Meskipun dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, pikirannya runtuh. Mas, sang penguasa hampir kehilangan akalnya saat dia melihat orang gila itu, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Setelah orang gila itu berbicara, dia melihat Wang Lin dan tombak 7 warna. Dengan keras, tombak itu menyelimuti Wang Lin dengan cahaya 7 warna. Orang gila itu terkejut sesaat dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Mengabaikan penguasa, cahaya keemasan menyelimutinya dan melangkah menuju cahaya 7 warna. "Kamu tidak bisa mati. Kamu belum bermain dengan raja ini. Kamu berjanji akan membawaku ke banyak tempat untuk bermain." Orang gila itu meraung dengan kegilaan di matanya. Dia bergegas menuju cahaya 7 warna dan memeluk tubuh Wang Lin yang roboh. Tombak 7 warna itu mengandung aura penghancur, dan ketika orang gila itu memeluk Wang Lin, kekuatan penghancur itu meletus. Apa yang membuat tombak 7 warna itu begitu menakutkan adalah kekuatannya akan meletus 7 kali, dan setiap kali lebih kuat dari yang terakhir. Serangkaian suara gemuruh bergema berturut-turut, setiap kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah 7 gemuruh yang menggelegar berlalu, dunia bergetar dan langit terkoyak dengan paksa. Bahkan air di bawahnya pun meletus, dan dunia yang tersegel ini berubah menjadi pecahan. Pecahan-pecahan itu tersebar ke segala arah seperti badai. Badai ini mengoyak dunia, mengoyak ruang terbuka, dan mengoyak seluruh keberadaan. Lalu sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Lubang hitam ini menuju ke tempat yang tidak diketahui, dan gelap gulita. Orang gila itu memiliki tubuh keabadian surgawi yang lengkap. Selama keruntuhan ini, tubuhnya telah hancur beberapa kali. Pada akhirnya, di bawah kekuatan destruktif dari tombak 7 warna, dia menahan Wang Lin yang tidak sadarkan diri, dan keduanya terhirup oleh lubang hitam. Pada saat ini, ketika dunia yang tersegel runtuh, tubuh penguasa menjadi kabur. Dia menatap lubang hitam yang telah menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri.
Dia benar-benar menjadi gila. Benar-benar menjadi gila, pasti dia yang memberikan tubuh surgawi abadi kepada Wang Lin. Jika dia tidak menjadi gila, dia tidak akan pernah melakukan ini. Dia terluka parah, dan mengingat karakternya di masa lalu, dia tidak akan pernah menyelamatkan siapapun. Dia benar-benar menjadi gila. Dia tidak mengenaliku lagi. Sang penguasa menjadi santai dan tubuhnya menghilang. Saat dia hendak menghilang, seseorang berjalan diam-diam di sampingnya. Orang ini adalah hantu Tua Zan. Saat dia muncul, dia menunjuk ke sosok penguasa yang kabur. Penguasa tiba-tiba menoleh, tetapi dia kesurupan dan lengah. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang, dan dia mengerang kesakitan saat sosoknya menghilang tanpa jejak. Hantu Tua Zan melihat ke tempat lubang hitam itu berada dan merenung. Dunia tersegel ini telah diciptakan oleh banyak penggarap langkah ketiga di alam luar. Bahkan dengan aura yang bocor dari lubang sebagai panduan, dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk sampai ke sini. Terlambat satu langkah. Sangat disayangkan tentang darah surgawi itu. Adapun orang gila itu, mungkinkah itu benar-benar orang yang ada dalam ingatannya? Saya tidak berpikir dia benar-benar menjadi gila, mereka dilahap oleh lubang hitam itu. Aura yang keluar dari lubang hitam jelas merupakan lapisan dinding gua. Satu langkah di Celestial Immortal, satu langkah di sini. Hantu Tua Zan menggelengkan kepalanya dan pergi. Bab 1589, Mimpi Surgawi atau Mimpi Surgawi. Planet Suzaku memancarkan cahaya lembut. Dari jauh terlihat damai. Hanya setitik debu tak terlihat yang runtuh dan mengeluarkan sedikit suara. Partikel debu itu adalah lokasi bencana Wang Lin. Setelah hantu Tua Zan menghilang, semakin banyak riak bergema di sekitar planet Suzaku. Segera, riak menutupi seluruh langit dan sosok-sosok berjalan keluar dengan cemas. Master Hong San, Master South Cloud, King Lin, King Sui, Del. Mereka tidak muncul sekaligus tetapi satu demi satu. Indra ilahi yang kuat menyapu area tersebut hingga mengunci partikel debu yang runtuh. Semua orang diam-diam merenung. Mereka tidak bisa merasakan aura Wang Lin. Sama seperti ketika Wang Lin hilang saat itu, dia seolah-olah sudah mati. Mata Guru Hong San dipenuhi kesedihan. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, dia belum mati. Pertempuran besar akan segera dimulai, alam luar akan menyebarkan ini. King Lin menghela nafas saat dia melihat partikel debu yang runtuh. Gambaran Wang Lin dari masa lalu melintas di depan matanya. King Sui menatap bintang-bintang di kejauhan dan tatapannya menjadi sangat dingin. Aura esensi pembunuhan menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti area tersebut. Aku akan menggantikannya, dan menempatkan diriku di stasiun pertempuran Cloud Sea. King Sui menutup matanya dan wajahnya berangsur-angsur berubah. Akhirnya, dia mengambil penampilan Wang Lin dan bahkan temperamen dinginnya menjadi mirip dengan Wang Lin. Dia menyerah untuk menemukan putrinya dan kebebasannya. Dia memilih untuk mengambil penampilan Wang Lin dan menjadi simbol di stasiun pertempuran di Lautan Cloud. Adik laki-laki, aku akan membalas dendam untukmu, adapun semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Jika aku punya sedikit pun kesempatan, aku akan memberikan segalanya untuk membalas dendam untukmu. King Sui menutup matanya untuk menyembunyikan kesedihannya. Banyak orang yang tiba di sini tahu betul bahwa Wang Lin tidak bisa menghindari bencana ini. Mereka tahu alam luar telah merencanakan sejak lama untuk menghindari deteksi mereka dan melancarkan serangannya.
Akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk menghindarinya, dan kemungkinan besar dia sudah mati. Saat keheningan terus berlanjut, semua orang perlahan-lahan bubar. Namun, kemarahan di hati mereka semakin membara. Planet Suzaku di kejauhan masih memancarkan cahaya lembut, seolah akan tetap seperti ini selamanya. Semua orang yang dikenal Wang Lin masih tenggelam dalam dunianya sendiri, mereka masih tidak tahu apa yang terjadi di sini. Zhou Wutai masih duduk di atas patung Suzaku, diam-diam meminum anggur. Di kota kekaisaran di negara Zhao, rumah dan halaman tua itu masih ada. Makam itu tetap sepi, hanya sosok yang menangis dan berduka itu yang hilang. Hanya beberapa kendi anggur kosong yang tergeletak di tanah, tidak ada lagi anggur dari keluarga Cheng di dalamnya. Hanya patung raksasa yang memegang kapak pemecah surga dan memandang ke langit yang tersisa. Tampaknya menjadi keberadaan yang abadi. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda berwajah dingin diam-diam berdiri di bawah patung. Dia perlahan berlutut dan bersujud saat air mata mengalir di sudut matanya. Guru, 13 akan mengumumkan bahwa dia adalah muridmu ketika aku menjadi pusat perhatian dan di bawah tatapan semua orang. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang wanita cantik dengan mata berkaca-kaca dan seekor harimau yang sudah agak tua. Dia dengan lembut membelai patung itu saat air matanya mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Paman, saya Zhou, saya Ru'er kecil. Beberapa hari kemudian, seorang pria kekar tertawa di depan patung itu. Dia tertawa dan tertawa sampai air mata mengalir dari matanya. Dia memegang 2 kendi anggur seolah ingin mabuk bersama patung itu. Setelah mabuk, pria kekar itu mulai menangis. Jika saya tidak membimbing Anda di jalur kultivasi, jika kita tidak bertemu saat itu, jika saya telah mengambil manik penentang surga saat itu, jika Anda masih remaja yang naif saat itu. Beberapa hari kemudian, seorang wanita cantik berdiri di depan patung itu. Dia berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama. Dia memandangi patung itu saat matahari terbit dan terbenam. Setelah beberapa siklus, dia pergi diam-diam. 2 tetes air mata jatuh saat dia berbalik, pecah saat jatuh ke tanah. Dia adalah Mu Bingmei. Beberapa hari kemudian, seorang wanita yang mengenakan rok berwarna merah muda bermotif air tiba di planet Suzaku dalam keadaan kelelahan. Dia melihat patung itu dan mengingat masa lalu. Tuhan tidak mengenalku, tapi aku mengenal Tuhan. Beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, berlalunya waktu seakan terlupakan seperti kehampaan. Tidak ada awal atau akhir, hanya 2 tubuh yang hancur. Tempat ini adalah kehampaan yang gelap tanpa kehidupan atau benda. Keheningan di sini sepertinya sudah ada selamanya. Dalam kehampaan ini, ada cahaya samar berwarna darah yang membentuk lingkaran. Di dalam lingkaran ini, tubuh Wang Lin runtuh dalam skala besar, itu dipenuhi bekas luka. Di sampingnya, mata orang gila itu terpejam, tapi wajahnya pucat. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi ada cahaya 7 warna di antara alisnya. Tombak 7 warna tidak dapat melukai tubuh abadi orang gila itu, tetapi dapat melukai jiwanya, yang tidak terlindungi setelah cedera serius di masa lalu. Lingkaran cahaya darah ini dibentuk oleh setetes darah emas yang Wang Lin memegang di tangannya. Saat cahaya mengelilingi mereka dengan lembut, Wang Lin berusaha membuka matanya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur, tapi dia tahu bahwa dia hanya akan bangun sebentar. Merasa pahit,
Wang Lin melihat orang gila yang tidak sadarkan diri itu dan tatapannya menjadi lembut. Dia menghela nafas dan nyaris tidak berhasil mengangkat tangannya. Baru setelah melambai beberapa kali barulah dia berhasil membuka ruang penyimpanannya. 3 buah dao melayang keluar dan dia menarik napas. Ketiga buah itu berubah menjadi 3 sinar cahaya dan memasuki mulut Wang Lin dengan niat dao kacau yang tak terbayangkan. Mata Wang Lin menampakkan cahaya terkuat di akhir hidupnya. Tangan kirinya meraih orang gila itu dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke arah area di antara alisnya sendiri. Dream Dao, menggunakan sisa kekuatannya, dia menggunakan mantra asli ketiga yang dia buat, Dream Dao. Menggunakan dao impiannya sendiri untuk bermimpi ribuan tahun yang lalu, dalam mimpi itu, dia akan menyelesaikan hidup dan mati, karma, dan esensi benar dan salahnya. Tangan kanannya terjatuh dan Wang Lin menutup matanya. Adik, bangun. Aduh, bagaimana kabarmu sampai mabuk? Aku akan bersih-bersih, tolong bangun. Di pinggir jalan, di sebuah restoran sederhana, seorang pelayan berbaju hijau tanpa daya mendorong seorang pemuda mabuk ke atas meja. Ini benar-benar seorang sarjana, jadi mabuk hanya setelah 2 cangkir. Pelayan itu mendorong lebih keras. Surga adalah penginapan bagi semua makhluk hidup, waktu adalah ratusan pelancong yang lewat, dan terlahir dalam mimpi. Suatu kegembiraan, atau kegembiraan mimpi, puisi yang bagus, puisi yang bagus. Pria muda itu memiliki tatapan mabuk ketika dia melihat ke arah pelayan dan terkikik. Hehe, biar ku beritahu, aku bermimpi menjadi makhluk abadi. Kemudian pemuda itu jatuh ke tanah dan mulai mendengkur. Bab 1590. Mimpi itu seperti kehidupan. Sinar matahari pagi dengan lembut tersebar di seluruh bumi. Langit cerah dan awan seperti bulu tersebar di langit. Saat sinar matahari menyinari awan saat fajar, ada cahaya oranye redup. Dari jauh, itu tampak seperti dunia mimpi. Asap dan suara gonggongan anjing terdengar dari sudut penginapan. Hal-hal ini tidak terasa aneh, seolah-olah beginilah seharusnya segala sesuatunya. Beberapa anjing yang dipelihara di toko sedang bermain satu sama lain dan berlarian sambil menggoyangkan ekornya. Tak lama kemudian, suara tapal kuda yang menghantam tanah terdengar dari kejauhan. Di kejauhan, debu beterbangan saat beberapa kuda berlari kencang. Duduk di atas kuda ada beberapa pria kekar mengenakan jubah. Mereka semua memasang ekspresi serius saat mereka berlari kencang. Saat mereka mendekat, anjing-anjing itu merengek dan menghindari jalan. Kuda-kuda itu dengan cepat lewat bersama angin. Mungkin suara kudanya begitu keras hingga menyebabkan tanah di luar penginapan bergetar. Bahkan penginapan itu sendiri pun seakan bergetar. Penginapan ini sangat sederhana dan sepertinya sudah ada sejak lama. Saat ia bergetar, ia mengeluarkan suara seolah-olah ia tidak dapat menahan getaran ini. Teriakan kaget datang dari lantai 2 penginapan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tokoh lelaki tua ini telah ada di sini selama lebih dari 100 tahun, dan ini terjadi setiap kali kuda lewat. Itu tidak akan runtuh. Sebuah suara kuno bergema di seluruh penginapan. Di sudut aula duduk seorang lelaki tua bertubuh kecil mengenakan pakaian kasar. Dia memegang pipa di tangannya dan dengan santai menghisapnya. Di seberangnya, pelayan tadi malam meletakkan handuk di bahunya dan membawakan ketel air panas untuk para tamu di kamar di lantai 2. Saat ini, di kamar paling kanan di lantai 2, ada seorang pemuda yang masih mengenakan pakaiannya tergeletak di tempat tidur.
Seluruh ruangan dipenuhi bau alkohol. Saat kuda-kuda lewat dan ruangan bergetar, pemuda itu perlahan membuka matanya. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan melihat sekeliling dengan bingung. Aduh, keserakahan itu salah, keserakahan itu salah, bagaimana saya bisa minum begitu banyak anggur? Pemuda itu tampak berusia 18 atau 19 tahun. Dia ramping dan berpenampilan sederhana, dan dia memancarkan aura seorang sarjana. Dia tersenyum pahit dan kepalanya sakit saat dia berdiri sambil memegang sisi tempat tidurnya. Dia terhuyung ke meja dan menuang secangkir teh dingin untuk dirinya sendiri. Baru setelah meminumnya dia merasa sedikit lebih baik. Sepertinya aku harus berhati-hati di masa depan agar tidak mabuk. Saya kehilangan kesadaran tadi malam. Jika saya hanya kehilangan perak saya, itu akan menjadi kecil, tetapi jika saya kehilangan nyawa saya, pemuda itu menghela nafas dan meminum beberapa cangkir teh dingin lagi. Tepat pada saat ini, terdengar suara ketukan dari pintu dan suara pelayan bergema. Air panas, apakah tamu mau? Pemuda itu segera bangkit. Dia sepertinya berdiri terlalu cepat dan pusing lagi. Dia nyaris tidak bisa berbicara. Masuk. Pintu terbuka dengan derit dan pelayan masuk dengan membawa ketel. Setelah mengisi baskom dengan air panas, dia kembali menatap pemuda itu dan tersenyum. Saya telah menjadi pelayan di sini selama 3 hari. Saya belum pernah melihat orang mabuk karena arak beras di sini hanya setelah 2 cangkir. Tadi malam, tidak peduli seberapa keras aku mendorongmu, kamu tidak akan bangun, dan aku harus membawamu ke sini untuk beristirahat. Adikku tidak pandai minum alkohol, jadi kamu perlu berlatih. Kudengar semua pejabat di ibu kota bisa minum 1000 cangkir tanpa terjatuh. Wajah pemuda itu menoleh sedikit ke kanan dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia bangkit dan menggenggam tangannya. Terima kasih, saudaraku, atas perhatianmu. Saya juga tidak tahu apa yang salah. Cangkir pertama terasa baik-baik saja. Tetapi begitu cangkir kedua masuk ke perutku, aku terjatuh ke tanah, mabuk. Pelayan itu menyeringai, dan saat dia pergi dengan membawa ketel, dia tersenyum lucu. Dia memandang pemuda itu dan berkata, Anda datang ke sini untuk menguji posisi resmi, bukan? Saat kamu mabuk tadi malam, kamu bilang kamu bermimpi di mana kamu menjadi abadi. Haha, apa yang kamu katakan sangat menarik. Jika Anda punya waktu, bicaralah dengan saya lagi, itu sangat menyenangkan. Saat mereka berbicara, pelayan keluar dengan senyuman lembut. Wajah pemuda itu memerah dan dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Setelah pramusaji pergi, pemuda itu membasuh wajahnya dengan air panas dan menghilangkan banyak mabuknya tadi malam. Dia membuka jendela dan angin sejuk masuk bersamaan dengan cerahnya sinar matahari. Angin ini terasa sangat nyaman saat menerpa wajahnya, hal itu membuat pemuda itu menghela nafas panjang. Pemuda itu berdiri di dekat jendela dan melihat keluar sambil bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mabuk tadi malam, saya benar-benar bermimpi. Mimpi itu sangat aneh, dan saya belum melupakannya. Mimpi itu sangat realistis, hampir mustahil dipisahkan dari kenyataan, sebenarnya dimulai 3 tahun lalu ketika paman keempat tiba. Saya bergabung dengan sekte Heng Yue, hehe, itu menarik. Tetapi mimpi itu sepertinya belum selesai dan saya hanya ingat bergabung dengan sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue, bagaimana sekte seperti itu bisa ada? Bagaimana bisa ada yang abadi?
Cendekiawan seperti saya tidak percaya pada kekuatan hantu, kebanyakan hanya rumor yang membodohi orang. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan melihat cangkir di atas meja. Hati kekanak-kanakannya terlihat saat dia membentuk segel dari ingatannya dan menunjuk ke arah caup. Mantra daya tarik. Pemuda itu tersenyum dan menunjuk ke cangkir itu. Cangkir itu tidak bergerak sama sekali, hanya diam di sana. Pemuda itu tertawa dan bergumam, mantra ini sangat menarik. Setelah bermain-main sebentar, pemuda itu menjernihkan pikirannya dan membereskan barang-barangnya. Pakaian, uang, makanan kering, pena, tinta, dan bukunya semuanya ada di sana. Kemudian dia dengan hati-hati membersihkan kamar dan menunggu bau anggur hilang sebelum dia berganti pakaian bersih. Kemudian dia meletakkan ransel bambu di punggungnya dan berjalan keluar kamar. Dia sangat pintar sejak dia masih muda, tapi kepribadiannya sangat sederhana. Dia dibesarkan di desa pegunungan, dan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Tatapan baik orang tuanya mengikutinya saat dia meninggalkan desa pegunungan. Dia seperti bayi burung yang akan melebarkan sayapnya. Ruangan ini menjadi kotor dan berbau alkohol karena dia. Dia lebih memilih membersihkannya sendiri daripada membiarkan pelayan yang membawanya ke sini yang melakukannya. Dia hanya makan makanan di lantai pertama dan membayar tagihannya. Lalu dia tersenyum pada pelayan sebelum pergi, menghadap matahari. Cahaya lembut menyinari tubuhnya dan memenuhi pemuda itu dengan sinar matahari juga. Dia memberikan perasaan yang sangat nyaman, dan orang-orang tidak bisa tidak merasakan kasih sayang terhadapnya. Pakaiannya yang bersih dan pakaiannya yang rapi dipenuhi vitalitas. Berjalan di sepanjang jalan resmi, dia melihat ke depan, dan samar-samar dia bisa melihat ibu kota negara Zhao yang jauh. Wang Lin, kamu pasti bisa melakukannya. Saat aku mendapat gelar, aku akan membawa orang tuaku keluar dari desa pegunungan, melayani mereka sampai mereka tua, dan membiarkan mereka menikmati kebahagiaan. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Angin musim semi bertiup dan membawa keharuman bunga ke arahnya. Pakaian Wang Lin berkibar tertiup angin saat dia perlahan berjalan semakin jauh dari penginapan. Suara gonggongan anjing disebarkan oleh angin dan dikirim ke suatu tempat yang tidak diketahui. Suara yang tersebar perlahan menjadi redup. Seorang remaja putra berusia 18 atau 19 tahun seringkali tidak mengetahui apa itu kelelahan. Saat Wang Lin berjalan di jalan resmi, matanya lincah. Dari waktu ke waktu, dia akan berhenti dan memandangi pegunungan dan hutan di sekitarnya seolah-olah sangat nyaman. Siang hari berlalu dengan cepat. Saat Wang Lin dengan santai berjalan di jalan, pepohonan tidak lagi lebat dan segera sebuah sungai muncul dengan sendirinya. Suara gemericik sungai terdengar bersama angin. Di Zhao, ada beberapa jalan resmi yang dilalui saluran air. Sama seperti di sisi kiri Wang Lin ada gunung, dan tidak jauh di sebelah kanannya ada sungai. Ada beberapa perahu mengalir menyusuri sungai. Cakrawala berangsur-angsur menjadi gelap dan awan gelap mulai berkumpul. Guntur bergemuruh di kejauhan dan kilat bergerak di dalam awan gelap. Mereka tampak seperti ular perak. Langit cerah pada siang hari, namun sebelum malam tiba, awan memenuhi langit dan menjadi tidak dapat diprediksi. Pegunungan hijau di kejauhan menjadi gelap karena awan gelap. Meski awannya gelap, namun tidak bisa menutupi pegunungan sepenuhnya. Dari kejauhan, gunung dan awan tampak saling bertarung. Gunung ingin menembus awan, tetapi awan ingin melahap gunung.
Itu seperti pertarungan naga dan harimau. Saat ini, suara guntur bergema dan hujan mulai turun. Wang Lin segera berlari ke pohon dan mengeluarkan payung besar dari ransel bambunya. Payung ini dibuat dengan terampil oleh ayahnya dan bisa dilipat. Setelah dibuka, tidak hanya bisa menutupi ransel bambunya, tapi juga tubuhnya yang berada di bawah payung. Sambil memegang payung di tangan kanannya, Wang Lin memandangi gunung di kejauhan yang tidak bisa ditutupi oleh awan gelap. Ia memandang hujan yang jatuh ke bumi, jatuh ke dedaunan, jatuh ke permukaan sungai, menimbulkan riak, dan jatuh ke permukaan perahu. Pepatah lama mengatakan, awan hitam itu seperti tinta hitam yang bisa menutupi pegunungan. Hujan putih melompat seperti manik-manik ke dalam perahu, ternyata benar. Wang Lin melihat semua ini dan tertawa. Apakah seorang sarjana sepertimu menjadi bodoh? Anda melihat hujan turun di perahu saya dan Anda masih bisa tertawa. Benar-benar menyebalkan. Suara tajam terdengar dari perahu di dekat tepi sungai. Di haluan perahu berdiri seorang gadis cantik memegang payung. Gadis muda itu memiliki wajah muram saat dia menatap Wang Lin dan tangannya yang seperti batu giok menunjuk ke arahnya. Wang Lin kaget dan tawanya berhenti. Dia menggaruk kepalanya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.